Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik yang di rumah. Selamat tahun baru. Berjumpa lagi bersama Kak Kaleb dan Kak Yusti di Galeri Bible Kids spesial tahun baru. Wah, Kak Yusti, gak kerasa ya, Kak Kaleb senang banget sekarang kita memasuki tahun baru. Karena gak kerasa karena kemarin perasaan baru 2022. Sekarang udah 2023 aja Kak Yusti. Iya benar sekali Kak Kaleb. Makanya Kak Yusti perhatikan dari tadi nih wajah Kak Kaleb kayak senang sekali nih. Dong. Karena kita sudah masuk di tahun yang baru. Tepat pada hari ini tanggal 1 Januari. Wah, siapa nih yang merayakan tahun baru sama keluarganya? Pasti main petasan nih adik-adik yang ada di rumah. Terus bukan hanya itu, pasti adik-adik menikmati Natal dan makan kue yang banyak Kak Kaleb. Sekali Kak Yusti. Nah, ngomong-ngomong soal, kan kemarin kita merayakan Natal, sekarang kita merayakan tahun baru. Nah, ngomong-ngomong soal Natal, kemarin Kak Yusti berlibur kemana nih? Kalau Kak Yusti liburannya di Malang Kak Kaleb. Kak Yusti tidak pulang ke rumah Kak Yusti di Papua. Kak Yusti ikut Natalnya di Malang. Di Malang? Iya Kak Kaleb. Kalau Kak Kaleb gimana nih liburannya? Sama Kak Yusti. Kak Kaleb juga berlibur di Malang. Kak Kaleb tinggal bersama teman Kak Kaleb. Dan Kak Kaleb sambil berlibur, Kak Kaleb juga sambil pelayanan. Wah, keren sekali Kak Kaleb. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata. Kak Yusti akan memimpin kita di dalam doa. Oke adik-adik, sebelum kita mulai dengan ibadah kita di sore hari ini, Kak Yusti akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sore hari ini, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bersyukur adik-adik di rumah boleh mengikuti ibadah Galeri Bible Kids pada sore hari ini. Bahkan kami sangat bersyukur karena kami boleh memasuki tahun yang baru. Terima kasih buat penyertaan Tuhan selama tahun 2022. Buat sukacita yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mulai dengan ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ya. Nah Kak Kaleb, berarti kita sudah sama-sama merayakan Natal, tahun yang baru. Berarti kita harus bersukacita dong Kak Kaleb. Karena kita semua boleh melewati tahun 2022 dengan sukacita yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita Kak Kaleb. Kita boleh menikmati Natal itu bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kita, sahabat kita, teman kita, bahkan sama orang-orang yang kita kasihi Kak Kaleb. Benar sekali Kak Yusti. Nah, adik-adik di rumah, karena ini merupakan tahun baru, pasti semuanya masih semangat dong. Nah, mari kita sapa teman-teman kita dulu. Mungkin teman-teman yang di rumah ada teman yang baru. Nah, mari kita sapa bersama-sama. Kita naikkan pujian. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya
Nah, adik-adik di rumah, kita akan terus memuji Tuhan. Karena ini merupakan tahun baru, mari kita semua meninggalkan semua kebiasaan lama kita. Yang dulu suka melawan, yang dulu suka berbohong, dan yang dulu suka malas. Mari kita semua meninggalkan dan mari kita memulai hidup baru kita dengan melakukan hal yang baik. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk kita naikkan pujian, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, kita akan nyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku
adik-adik yang di rumah. Wah, bagaimana kabarnya adik-adik? Wah, Kak Elis bisa melihat sukacita nih di mata adik-adik semua. Pastinya karena hari ini kita memasuki tanggal pertama di tahun 2023. Yeay! Wah, adik-adik yang di rumah, siapa nih yang tadi malam lihat petasan yang sangat ribut sekali? Wah, pastinya adik-adik yang di rumah pasti mendengar semua bunyi petasan-petasan tadi malam. Kak Elis juga mendengar bunyi petasan. Tandanya kita memasuki awal tahun baru di 2023. Wah, senang banget adik-adik. Kita dapat merasakan kebaikan Tuhan sampai pada tahun ini. Kita masih diberikan Tuhan nafas kehidupan bahkan untuk memasuki awal tahun baru di tahun 2023 ini. Nah, sebelum itu kita mau dengarkan cerita firman Tuhan nih. Nah, adik-adik, Kak Elis minta untuk adik-adik yang di rumah semuanya untuk mempersiapkan Alkitabnya. Nah, jika sudah dipersiapkan, kita mau baca firman Tuhan, tapi sebelum itu Kak Elis mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan bagi kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah menolong kami sampai pada hari ini pun kami masih boleh menikmati hari yang Tuhan berikan. Bahkan di awal tahun kami masih boleh ada sampai pada saat ini. Bahkan Tuhan Yesus pada sore hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Berkati kami semua, hati dan pikiran kami biar boleh fokus pada firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, berbicara mengenai tahun baru nih. Nah Kak Elis mau tanya, siapa nih? Biasanya tahun baru pasti kita bakal mengatakan kayak, wah tahun baru nih, pasti saya harus lebih baik di tahun ini. Saya harus lebih bagus dari tahun-tahun yang lalu. Nah, terus Kak Elis mau tanya nih, siapa nih di sini yang udah siap untuk menjadi lebih baik di tahun ini? Misalnya, dulu Kak, saya sangat nakal, tapi saya tahun ini mau janji deh, tahun ini saya nggak jadi anak nakal. Saya mau jadi anak yang dengar-dengaran. Wah, pastinya Kak Elis mengharapkan perubahan itu ada dalam diri adik-adik yang di rumah. Tapi terlebih lagi Kak Elis harap agar adik-adik yang di rumah mengalami perubahan untuk semakin cinta sama Tuhan. Cinta sama Tuhan itu seperti apa Kak? Kita harus semakin taat pada apa yang Tuhan katakan. Nah, ketika kita taat pada apa yang Tuhan katakan, berarti kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terus bagaimana supaya kita bisa menjadi anak yang taat dan menjadi anak yang takut akan Tuhan? Pastinya Kak Elis harap di tahun ini adik-adik harus semakin lagi punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Punya hubungan yang dekat dengan Tuhan bagaimana nih Kak? Nah dengan cara misalnya kita berdoa sama Tuhan, kita berdoa, kita sampaikan semua apa yang menjadi isi hati kita sama Tuhan. Nah, di situ kita sudah punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terus lagi, yang menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita yaitu dengan kita membaca firman Tuhan. Supaya kita semakin kuat lagi untuk menjalani dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, jika adik-adik ingin semakin dekat dengan Tuhan di tahun ini, ingin mengalami perubahan yang lebih dekat dengan Tuhan, nah adik-adik harus berdoa, baca Alkitab, dan lain-lainnya. Tapi kita mau baca firman Tuhan dulu nih sore hari ini. Yang diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang 17 sampai 32. Jika adik-adik yang di rumah belum bisa untuk membukanya, ajak untuk mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di sekitar kita untuk membantu kita membuka Alkitab kita pada sore hari ini. Yuk kita baca dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai yang ke-32. Tapi Kak Elis di sini nggak akan membacakan semua ayatnya. Jadi adik-adik yang di rumah perhatikan Kak Elis membacanya. Oke?
Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat yang 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adik-adik yang di rumah, tema kita pada sore hari ini yaitu hidup baru. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca dalam Efesus pasal yang keempat ini. Nah, Efesus ini ditulis oleh Paulus sewaktu ia di penjara. Teks ini menceritakan di mana sebuah pola perilaku orang-orang Kristen yang sudah bertobat. Nah, di situ dalam teks ini dikatakan bahwa mereka meninggalkan kebiasaan buruk yang ada dalam diri mereka dan mereka menerima suatu pola hidup baru yang mempengaruhi kebiasaan mereka menjadi kebiasaan yang lebih baik. Artinya apa sih Kak Elis ini? Nah, di mana orang-orang yang sudah bertobat itu sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh taat pada apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kebiasaan buruk itu ditinggalkan sungguh-sungguh dan mulai dengan kebiasaan baru, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik. Contohnya kebiasaan-kebiasaan baik yaitu hidup dalam Tuhan, seperti yang Kak Elis bilang tadi, rajin berdoa, beribadah, baca firman Tuhan, dan taat pada apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan yang kita baca ini. Dalam ayat yang ke-17 itu dikatakan kepada kita bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia. Nah, dikatakan bahwa jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah itu yaitu orang-orang yang tidak taat pada perintah Allah. Tidak taat pada apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan di sini bilang kita jangan hidup seperti orang-orang itu. Tuhan ingin agar kita tidak menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Contohnya orang-orang yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab. Nah, maka dari itulah Paulus mengingatkan jemaat di Efesus ini supaya jemaat-jemaat di sana itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dengan mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang telah mereka lakukan dulunya. Nah, secara tidak langsung adik-adik, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita di tahun yang baru ini agar kita menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat pada perintah Tuhan, bukan orang-orang yang dikatakan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, maka dari itu bagaimana kita supaya kita tidak menjadi orang yang tidak mengenal Allah, yaitu seperti kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, seperti yang Kak Elis katakan tadi, kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Allah lebih dalam lagi. Nah, dan ini juga dikatakan bahwa bukan hanya satu kali kepada kita, tapi
ketika kita sudah sungguh-sungguh mengenal Allah, ketika kita sudah sungguh-sungguh berubah, ketika kita sudah sungguh-sungguh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang dulunya nakal, dulunya malas, terus tahun ini sudah mau berubah, kita harus sungguh-sungguh berubah. Kita nggak boleh ulang lagi kebiasaan seperti tahun-tahun lalu. Kalau kita sudah meninggalkannya, maka kita harus betul-betul meninggalkannya. Nah, kalau kita sudah biasa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, kebiasaan buruk yang telah kita lakukan, tandanya kita semakin mengenal Kristus. Orang yang semakin mengenal Kristus harus selalu dibaharui. Artinya apa, Kak? Orang yang sudah mengenal Kristus itu harus selalu disertai dengan perbuatan-perbuatannya, yaitu dengan melakukan apa yang telah kita janjikan kepada Tuhan. Semakin harinya kita harus makin melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Nah, Paulus dalam teks firman Tuhan ini menjelaskan kepada jemaat di Efesus bagaimana seharusnya cara hidup orang yang mengenal Allah. Nah, yang dikatakan Paulus di sini ini lebih bentuk ke larangan kepada kita. Di situ Paulus memberi larangan kepada jemaat di Efesus itu, bisa adik-adik perhatikan dalam Alkitabnya dalam ayat yang ke-26 sampai yang ke-30. Di situ ada berbagai larangan yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus itu. Yaitu yang pertama, jangan berdosa karena kemarahan. Kedua, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Yang ketiga, tidak boleh mencuri. Dan yang keempat, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut. Dan yang kelima itu larangannya, yaitu jangan mendukakan roh. Nah, kita mau belajar lagi nih dari ayat yang ke-26. Jangan berdosa karena kemarahan. Di sini Paulus mengingatkan supaya kemarahan itu tidak disalahgunakan. Marah yang membuat kita kepada kejahatan. Nah, di sini Ailis mau tanya nih sama adik-adik, siapa di sini yang suka marah-marah? Wah, pastinya marah itu wajar ya adik-adik, tapi firman Tuhan di sini itu ditegaskan kepada kita, yaitu kita marah jangan sampai berbuat dosa. Maksudnya apa sih, Kak, sampai berbuat dosa? Seperti contohnya, ketika kita marah, teman kita jahat nih sama kita nih, terus kita balas dengan perbuatan yang salah. Terus ketika kita marah-marah nih, kita ditegur mama, dilarang-larang mama, akhirnya kita marah-marahin orang tua kita. Nah, akhirnya karena kita marah-marah sama orang tua kita, akhirnya kita melanggar perintah Tuhan yang kelima, yaitu hormatilah orang tuamu. Kalau kita marah-marahin orang tua kita, berarti kita nggak taat pada apa yang firman Tuhan katakan. Artinya kita sudah berdosa. Karena apa? Karena kita marah. Terus kadang kita juga marah karena teman kita nggak mau berteman sama kita. Terus kadang kita marah gara-gara teman kita jahat sama kita. Akhirnya kita merancangkan dalam hati kita, aku akan balas perbuatan kamu nanti. Akhirnya kita balas, kita berkelahi dengan teman-teman kita pukul teman-teman kita. Nah, akhirnya jadi apa? Akhirnya kita jadi berdosa. Nah, maka dari itulah firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita jangan marah sampai membuat kita berdosa. Nah, bagaimana dong Kak Elis kalau kita udah marah? Nah, jika kita sudah marah, kita harus ingat firman Tuhan, yaitu firman Tuhan bilang di sini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, jika kita marah, kita harus segera menyelesaikannya. Kita harus segera menyelesaikan masalah kita. Kita bicara baik-baik sama teman kita, kita ampuni teman kita, dan kita nggak usah memikirkan dalam hati kita kalau aku akan membalas perbuatan kamu, dan yang lain-lainnya seperti itu. Nah, firman Tuhan ini tegas mengatakan pada kita, yaitu jangan kita marah sampai kita berbuat dosa. Nah, jika kita biarkan marah kita berlarut-larut dalam diri kita, artinya kita memberi kesempatan bagi iblis untuk membuat kita berdosa secara terus-menerus. Nah, tahun baru nih, kita sudah masuk tahun baru. Masa dosa kita bertambah lagi? Masa dosa kita makin bertambah lagi? Terus
kita yang udah mohon ampun, minta ampun dari tahun-tahun lalu, dosa-dosa kita tahun lalu, kita mau ulangin lagi gara-gara iblis selalu menggoda-goda kita untuk berbuat dosa. Hanya karena apa? Karena kita marah. Jadi adik-adik jangan suka marah-marah sampai buat dosa. Terus Paulus juga melarang orang-orang di Efesus agar sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan mereka, yaitu yang kebiasaan-kebiasaan lama di jemaat Efesus itu, yaitu mencuri. Paulus mengingatkan kita, melarang kita agar kita jangan menjadi anak-anak yang suka mencuri. Nah, itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-28 ya adik-adik ya. Nah, kita pasti sudah tahu bahwa jangan mencuri itu adalah salah satu perintah Tuhan yang harus kita taati, yaitu dalam hukum Taurat yang ke-8 mengatakan bahwa jangan mencuri. Nah, Tuhan Yesus itu tidak suka pada anak-anak yang suka mencuri, karena mencuri itu adalah dosa yang sangat besar adik-adik. Nah, jika adik-adik yang dulunya suka mencuri uang mama, dulunya suka mencuri uang teman kita, atau mencuri buah-buah tetangga kita, seperti itu. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita di tahun ini sungguh-sungguh berubah, sungguh-sungguh mau taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan pada kita bilang jangan mencuri. Jadi di tahun ini Kak Elis minta kepada adik-adik yang di rumah agar sungguh-sungguh berubah, sungguh-sungguh meninggalkan kebiasaan lama, yaitu jangan mencuri. Jika adik-adik yang masih suka mencuri, yang ingin curi-curi uang mama untuk beli jajan, jangan ya adik-adik ya. Lebih baik adik-adik minta sama orang tua, karena firman Tuhan di sini yaitu tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri. Jika kita ingin sesuatu, kita minta saja sama mama kita, sama papa kita, sama kakak kita. Kalau kita mau beli jajan, kita nggak boleh mencuri uang mereka. Nah, terus apalagi yang firman Tuhan larang bagi kita di tahun baru ini adik-adik, yaitu kita diingatkan supaya kita jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Kadang mulut kita ini adik-adik bisa membuat kita juga berdosa. Nah, apa sih Kak contohnya yang buat kita berdosa dari mulut kita? Contohnya mulut kita ini masih suka bilang kata-kata kotor, masih suka hina-hina teman kita jelek, nggak punya uang, kita sering hina-hina seperti itu. Terus teman kita hitam, teman kita bodoh, kita sering hina-hina, ejek-ejekin. Terus teman kita jelek, bajunya jelek, seperti itu. Nah, kalau kita sering mengeluarkan kata-kata itu lagi, firman Tuhan bilang kepada kita lagi, jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, firman Tuhan ini diingat ya adik-adik ya. Jika adik-adik yang dulunya suka ejek-ejekin temannya, bully-bully temannya, gak mau berteman sama temannya gara-gara jelek, segeralah bertobat. Nah, tapi hendaklah mulut kita ini untuk menjadi berkat. Menjadi berkat seperti apa Kak Elis? Mulut kita ini bagaimana bisa menjadi berkat? Contohnya mulut kita ini itu haruslah dipergunakan untuk dengan kata-kata yang baik. Misalnya mendukung teman kita, menasihati teman kita, menghiburkan teman kita. Nah, itu sudah menjadi berkat adik-adik. Terus dengan mulut kita ini kita memuji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Daripada kita menghina-hina teman kita dengan mulut kita, lebih baik kita memuji Tuhan, menasihati teman kita, mendukung teman kita yang sedang dalam kesedihan. Nah, jika adik-adik masih yang dulunya di tahun 2022 suka hina-hina teman, ejek-ejek teman, bahkan sampai buat teman kita menangis, wah, segeralah berubah. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita harus menjadi berubah sungguh-sungguh di tahun ini adik-adik. Nah, kadang mulut kita ini juga masih suka bohong nih, seperti tadi nih. Tahun 2023 nih, nah aku mau berubah lah, aku janji sama Tuhan aku mau makin baik, aku janji sama Tuhan mau belajar sungguh-sungguh. Tahu-taunya nggak ditepatin sama
Tuhan janjinya, berarti kita berbohong. Bahkan mulut kita ini juga masih sering sekali berbohong, sehingga membuat kita semakin bertambah lagi dosanya, bertambah lagi dosanya. Nah, berarti kalau mulut kita masih suka bohong, segeralah juga berubah. Jika teman-teman tadinya sudah berjanji di hadapan Tuhan supaya makin baik, supaya menjadi berkat, teman-teman juga harus menggunakan mulut ini dengan tidak suka mengucapkan kata-kata bohong. Tapi apa yang teman-teman katakan di hadapan Tuhan, haruslah teman-teman tepati. Jangan suka mengejek-ngejek orang lain lagi atau menyakiti teman kita dengan kata-kata kita. Terus apalagi nih Kak yang dilarang sama kita nih? Yaitu jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus ini seperti apa sih Kak? Artinya kita nggak boleh buat Tuhan sedih. Seperti tadi kita berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan sudah senang nih. Wah, anakku sudah berubah. Tuhan Yesus sudah senang. Tapi kita nggak menepati janjinya. Tuhan Yesus itu, Roh Kudus itu ingin agar kita sungguh-sungguh berubah. Sungguh-sungguh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Bukan hanya sekedar janji, tapi harus sungguh-sungguh dilakukan. Seperti contohnya adik-adik. Contohnya itu adalah seperti metamorfosis kupu-kupu. Nah, di mana sebelum kupu-kupu yang indah yang biasa kita lihat itu, kupu-kupu yang indah, yang cantik yang biasa kita lihat, tapi kita mau lihat dulu dari prosesnya bagaimana ia menjadi kupu-kupu yang indah, di mana dia itu menjadi ulat dulu adik-adik. Dia itu ulat yang sangat menjijikkan. Orang-orang pun gak mau mendekati ulat itu. Nah, terus setelah dia menjadi ulat, dia akan berubah menjadi kepompong. Nah, setelah dari kepompong, dia akan menjadi kupu-kupu yang cantik, yang terbang, yang penuh dengan warna, dan orang senang melihatnya. Nah, seperti itulah yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita adik-adik. Di mana ketika kita yang dulunya buruk, ketika kita yang dulunya nakal, masih suka ejek-ejek teman, masih suka marah-marah, melawan orang tua, gak dengar-dengaran sama orang tua. Nah, ketika kita sudah janji sama Tuhan, kita ikutin prosesnya Tuhan, maka kita pasti akan bisa berubah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik, yang ciptaan Tuhan yang sungguh-sungguh indah dan sungguh-sungguh berharga. Sama seperti kupu-kupu tadi, dia dari ulat yang menjijikkan, yang geli, orang-orang gak mau dekat. Tapi ketika dia sudah menjadi kupu-kupu indah, orang senang melihatnya. Begitulah yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita adik-adik. Ketika kita yang dulunya dikenal orang anak nakal, tapi kita gak mau lagi nih dikenal jadi anak nakal, maka jika kita ingin di tahun ini kita sudah sungguh-sungguh berubah, orang-orang senang sama kita, orang-orang sudah melihat kita berubah, maka kita harus berubah dengan sungguh-sungguh, dengan mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, taat pada perintah Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita juga ketika kita sudah mau berubah, kita nggak boleh lagi balik lagi ke belakang. Kita nggak boleh lagi mengikuti perbuatan lama kita yang di belakang. Kita udah janji, kita udah lakukan nih, udah setengah jalan nih. Tiba-tibanya, aku lakukan lagi lah, aku mencuri uang lagi lah. Seperti itu, nggak boleh lagi adik-adik. Jika kita memang sudah sungguh-sungguh berubah, kita nggak boleh lagi lihat ke belakang. Tapi kita harus lihat, kita harus terus maju, kita harus semakin baik. Setiap harinya harus semakin baik dan semakin berubah. Nah, begitulah seharusnya yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita, agar kita menjadi anak yang baik. Nah, Paulus juga meminta kita dalam firman Tuhan yang telah kita baca pada sore hari ini, yaitu agar kita saling mengampuni. Nah, mengampuni itu hal yang wajib untuk kita lakukan. Karena Tuhan Yesus saja mampu mengampuni kita, mampu mengampuni setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa-dosa yang begitu banyak, tapi Tuhan Yesus sudah tanggung dan Tuhan Yesus ampuni. Bagaimana kalau kita belum mampu mengampuni saudara-saudari kita, teman-teman kita? Nah, Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak-anak yang mau mengampuni sesamanya, mengasihi sesamanya. Nah,
jika teman-teman nih di sore hari ini sampai pada saat ini masih punya musuh nih, jika teman-teman masih punya musuh, teman-teman harus segera minta ampun sama Tuhan dan mengampuni setiap kesalahan teman-teman kita. Kita mau, Kak Elis mau, teman-teman yang masih punya musuh, masih gak mau berteman sama temannya gara-gara marah, yuk segera minta ampun dan ampuni kesalahan teman-teman kita dan kembali lagi berteman dengan teman kita. Tuhan ingin kita agar saling mengasihi di tahun ini, mengampuni, saling menyayangi, saling mendukung teman-teman kita. Nah, dengan kita melakukan itu, kita juga sudah melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, jika kita sudah lakukan apa yang Tuhan katakan, maka kita akan semakin lagi dicintai Tuhan, semakin lagi memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Wah, banyak ya adik-adik yang harus kita rubah dan masih banyak lagi yang harus kita rubah dalam tahun ini. Bukan cuma tahun ini adik-adik, tapi di tahun depan, bahkan di tahun-tahun berikutnya pun kita harus selalu mengalami perubahan. Kita harus selalu semakin baik. Nah, jelas ya adik-adik, firman Tuhan sore hari ini sangat mengajarkan kepada kita agar kita sungguh-sungguh berubah. Hidup kita ini harus menjadi semakin baru dan dengan tidak melakukan lagi kebiasaan-kebiasaan yang ada di belakang kita yang dulunya yang pernah kita lakukan. Nah, jadi untuk adik-adik yang masih suka marah-marah, yang masih suka mencuri, berbohong, melawan orang tua, yang suka malas, mengejek teman, atau mengucapkan kata-kata kotor, bahkan yang masih suka mencontek di sekolah pun, Kak Elis minta kepada teman-teman supaya sudah tahun ini tidak melakukannya lagi. Semua yang firman Tuhan katakan di sini tadi itu jangan dilakukan lagi tahun ini, bahkan di tahun-tahun berikutnya. Nah, harus segera berubah ya adik-adik ya, gak boleh melakukan hal itu lagi. Nah, ketika adik-adik mendengarkan ini tuh, bukan cuma hari ini aja dilakukan adik-adik, atau satu minggu aja dilakukan, atau cuma 1 tahun, tapi setiap hari dalam kehidupan kita harus terus melakukannya secara terus-terusan, agar semakin harinya kita semakin diubahkan oleh Tuhan dan semakin cinta kepada Tuhan. Nah, Kak Elis ingin di tahun baru ini semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang adik-adik lakukan di tahun-tahun lalu, yang adik-adik rasa perbuatan ini gak baik, perbuatan ini Tuhan gak senang, terus perbuatan yang dulunya saya lakukan di tahun 2022 ini gak baik ini, nanti Tuhan Yesus marah sama saya ketika saya tidak taat pada apa yang firman Tuhan katakan. Nah teman-teman, jika di hati adik-adik sudah ada seperti itu, maka mari adik-adik meninggalkannya sungguh-sungguh, berubah sungguh-sungguh. Di tahun ini adik-adik harus sungguh-sungguh berjanji di hadapan Tuhan untuk menjadi anak yang semakin baik, anak-anak yang harus selalu mengasihi sesamanya, harus menjadi anak-anak yang mau untuk mengampuni satu sama lain, bahkan anak-anak yang mau dengar-dengaran sama orang tua, bahkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu ingin hubungannya dekat dengan Tuhan. Yuk, Kak Elis ajak adik-adik yang di rumah semuanya berjanji di hadapan Tuhan, supaya tahun ini Tuhan tolong kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita yang dulunya suka bohong, melawan orang tua dan sebagainya itu, yang kita rasa nggak baik, yang kita rasa itu bukan yang dikatakan firman Tuhan. Kak Elis ajak adik-adik yang di rumah semuanya mohon ampun di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan dan berjanji di tahun ini sungguh-sungguh meninggalkannya. Bahkan tahun-tahun ke depannya pun sungguh-sungguh berubah, tidak mau lagi melakukan hal itu. Nah, sekian firman Tuhan kita sore hari ini. Jika adik-adik sudah berjanji di hadapan Tuhan seperti yang Kak Elis katakan tadi, jangan lagi berpaling, jangan lagi berubah, jangan lagi melihat ke belakang. Tapi kita harus terus maju, harus semakin hari semakin baik, semakin harinya semakin cinta sama Tuhan, semakin harinya melakukan perbuatan-perbuatan baik selalu. Nah, oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada
sore hari ini yang bisa Kak Elis sampaikan. Kak Elis harap di tahun ini adik-adik sungguh-sungguh berubah. Selamat tahun baru untuk adik-adik semua. Untuk menutup firman Tuhan pada sore hari ini, Kak Elis mau nutupnya dalam doa. Mari adik-adik yang di rumah, Kak Elis ajak lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, Kak Elis berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada sore hari ini yang telah kami dengarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah anak-anak-Mu, kami ingin berubah Tuhan Yesus di tahun ini. Kami ingin menjadi anak-anak yang semakin baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang semakin cinta kepada Tuhan. Kami ingin Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap perbuatan kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus agar kami mau sungguh-sungguh berubah di hadapan Tuhan. Bukan cuma sekedar janji di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus, tapi kami sungguh-sungguh mau melakukan akan hal ini Bapa. Tolong kami Tuhan agar kami dimampukan Tuhan untuk melakukan hal ini. Jangan biarkan Tuhan Yesus iblis untuk menggoda kami selalu Tuhan. Tuhan Yesus harus selalu ada bagi kami. Biarlah Tuhan Yesus seluruh kehidupan kami, Tuhan Yesus selalu pegang. Dan Tuhan Yesus tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan-Mu pada sore hari ini. Tuhan berkati kami pada sore hari ini. Bahkan sisa kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sekali lagi adik-adik, dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17, sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah adik-adik di rumah, ini tiba saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Kak Kaleb akan memimpinnya dalam doa. Semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terutama atas penyertaan Tuhan dari tahun lalu, dari tahun 2022 sampai tahun baru ini di tahun 2023 dengan baik Tuhan dan dengan keadaan yang sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Tuhan, sekarang kami akan berdoa Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden hingga sampai ke RT RW Tuhan. Tuhan Yesus memberikan hikmat Tuhan kepada mereka agar mereka dapat memimpin negara kami dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan selalu, dan Tuhan biarlah Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus berdoa juga Tuhan untuk sekolah kami, untuk studi kami. Tuhan Yesus memberkati kami Tuhan agar kami dapat mengerti, memahami mata pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan berkati kami, Tuhan Yesus sertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Nah Kak Yusti, tadi Kak Kaleb sangat terberkati sekali dengan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk meninggalkan semua kebiasaan buruk kita yang lama. Meninggalkan kayak misalnya seperti malas, terus apa lagi Kak Yusti? Berbohong. Nah, berbohong. Terus apa lagi? Mencuri, marah-marah. Pokoknya dan sebagainya, semua perilaku kita yang buruk di tahun lalu kita harus meninggalkan, dan kita semua harus hidup baru. Kita harus berubah menjadi lebih baik seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Sejak Ku Kenal Yesus.
Adik-adik, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara nih sekarang. Kita sudah selesai memuji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita juga sudah selesai menaikkan setiap pokok-pokok doa kita. Untuk itu kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Nanti minta dengan kasih Kak Kaleb akan mendoakan kita. Semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dari awal ibadah hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami meninggalkan semua dosa-dosa dan perbuatan yang tidak baik kami Tuhan di tahun lalu dan memulai tahun baru ini Tuhan dengan perbuatan yang baik dan hal-hal yang baik. Dan tidak lupa juga kami tetap mengandalkan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan Yesus sertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa saksikan terus Galeri Bible Kids setiap hari Minggu Jam 4 sore. Dadah. Dadah, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku